bagaimana caranya kalau kamu ingin menambahkan fitur validation. Masalahnya form yang kita punya tidak ada validasinya. Jadi kalau kamu lakukan form register terus submit, isi formnya masih kosong, maka langsung error, katanya nama user tidak boleh kosong atau tidak boleh null. Kalian boleh buka dokumentasi dari Laravel-nya, cari tentang form validation. Di sini katanya sebelum kita melakukan save data ke dalam database, kita perlu melakukan validate semua hasil request input yang masuk. Jadi di bagian method store, kamu perlu cek dulu data request-nya dengan metode validasi satu persatu. Ada nama, terus ada kolom berikutnya, misalnya body, sesuai dengan kolom-kolom dari table user. Kalian boleh copy, lalu buka user controller-nya, simpan di sini, sesuaikan dengan nama kolomnya, tanpa perlu ada variabel, kita langsung request validate. Nama kolomnya adalah name. Untuk nama inputannya, kita harus berikan aturan validasi. Validasinya adalah required atau wajib diisi. Terus untuk yang ini, kalian boleh hapus. Jika kalian ingin menambahkan aturan validasinya, artinya validasi aturannya ada banyak, tergantung kebutuhan. Misalnya seperti tadi, ada tanda pipe atau garis lurus. Alamat email ini harus unik, jadi kamu bisa tuliskan unique.2 nama tabelnya. Nama tabelnya adalah user. Terus untuk password, tambahkan garis lurus, minimal passwordnya itu harus 8. Kalau tidak 8, tampilkan pesan errornya. Untuk melihat apa saja aturan-aturan validasinya, silakan buka dokumentasinya, cari bagian validation rule. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang tersedia. Misalnya alamat email. Alamat email itu harus sesuai dengan email yang valid. Kalian boleh tambahkan email seperti itu. Pilih saja sesuai dengan kebutuhannya dan cari tahu bagaimana cara menggunakannya. Yang penting kalau sudah dibuat validasi seperti ini, harusnya form kita jauh lebih aman. Jadi ketika kita nginsert data, formnya tidak error seperti ini. Terus kita registrasi. Tidak ada pesan apa-apa, tapi yang jelas Inertia sudah mengirimkan sebuah request ke server. Kita coba lagi, refresh, lalu kita submit, tapi tidak menampilkan pesan. Responnya masih belum ditampilkan. Yang saya mau ketika formnya disubmit, munculkan responnya. Responnya itu dalam bentuk error. Jadi kalau kamu lihat bagian preview, berikut ini adalah feedback atau notifikasi kalau input nama, input email sama password harus diisi atau is required. Dia mengirimkan responnya dalam bentuk props, namanya error. Nah, tugas kita adalah menampilkan pesan ini, pesan responnya ke dalam sebuah template, karena server sudah mengembalikan respon dalam bentuk error, tapi nampilin responnya di bagian create, bukan user. User itu setelah kita berhasil memasukkan data, maka dari itu data errornya kita harus terima di bagian registrasi. Kalian boleh buka template registrasinya. Data errornya itu harus kita terima dalam bentuk props, namanya error, tipenya object. Terus kita binding data errornya. Kita akan tampilkan di sini setelah input. Saya buat elemen P. Sebelum kita tampilkan errornya, saya harus cek dulu menggunakan directive if. Jadi langsung error.name, apakah error name-nya ada atau tidak. Kalau ada, render pesan errornya di sini. Kita pakai kurung kurawal 2 kali, error.name. Nanti error.email, error.password. Kurang lebih seperti itu. Lakukan hal yang sama, tinggal kamu copy ke email, copy ke input password.
ubah sesuai dengan nama modelnya atau nama errornya. Kalau sudah, kalian boleh simpan, reload lagi halamannya. Seharusnya pada saat kalian submit, tapi tidak muncul, ada error di sini, error is not defined. Tentu yang saya tampilkan adalah error, bentuknya jamak, submit form registrasinya, mantap. Jadi inputannya kosong, secara otomatis Inertia JS-nya menampilkan hasil error validasi di masing-masing inputannya dan sudah berhasil di render. Kalian boleh tambahkan kelas untuk pesan errornya, misalnya kelas error, terus di bagian stylenya kasih warna merah biar lebih seram. Kita balik lagi, reload halamannya, submit. Oke, pesan errornya sudah cukup keren. Misalnya saya masukkan nama Eki, terus kita submit, pesan errornya sudah tampil, namanya masih ada di sini, emailnya kalau saya masukkan email sembarang, emailnya harus valid, kamu punya, passwordnya kalau saya tulis 2 karakter, passwordnya harus 8 karakter, jadi kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi minimal 8 karakter. Kalau sudah sesuai dengan aturan validasinya, submit data, datanya berhasil ditampilkan di halaman pertama, notifikasi kecilnya sudah ditampilkan dengan cantik, data user yang saya masukkan sudah masuk. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.